Shalom. Shalom. Maranatha. Maranatha. Mari kita berdiri, kita akan mulai ibadah raya perayaan Roh Kudus. Hari ini pas perayaan Pentakosta. Pertolongan kita datang dari Tuhan, Pencipta langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang memenuhi kita semua dengan seluruh kepenuhannya. Ibadah raya pada pagi hari ini kita tapiskan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian dan terimalah dengan penuh iman dan sukacita Tuhan, rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara, kita akan mulai ibadah raya Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Kita memasuki dengan penuh sukacita dan penuh damai sejahtera. Mari kita pujikan dengan satu pujian, Masuk Ruang Maha Kudus.
Tuhan, Kau sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk memuji dan besarkan nama-Mu Tuhan. Kau pakai Tuhan para pelayan-pelayan yang ada di tempat ini. Ya Tuhan, Kau urapi kami Tuhan, biar kami dapat melayani Engkau dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami siap untuk memuji dan besarkan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Amin. Berdiri, mari kita pujikan dengan satu pujian Alam Kudas. Amin. Gandul Gusti, mari kita pujikan dengan satu pujian Gandul Gusti. Gandul Gusti,
yang sudah diberkati Tuhan dan mau menjadi berkat bagi kita semua. Saya buka ruang saksian, mari kita sambut dengan satu pujian Jejakmu Tuhan. Haleluya. Salam. Shalom. Sorry saya pakai kaos ini. Tadi saya nyari baju, waduh, bajunya lupa belum Habis. nyari celana, ini juga celana posisinya kesempitan. Iya, jadi makanya udah pakai kaos saya keluarkan karena sampai di bawah apa.
Tuhan selalu saya damai sejahtera. Amin. Jadi saya pikir sebuah anugerah ya, karena seringkali yang saya rasakan, saya jumpa teman sering mengeluh masalah-masalah hidup yang sebenarnya memang itu hal yang wajar terjadi ya. Tapi saya merasa hidup saya ini kok jarang sekali merasa stres. jarang kali merasa bersedih yang terlalu gitu ya. Jadi saya merasa bersuka cita. Ternyata hidup dengan Gusti itu enak rasanya. Amin. Walaupun kadang ya kantong kepes ya kan. Masalah ada, tapi gimana ya? Kita bisa bersyukur dengan kondisi itu ternyata bagi kita punya dampak yang baik. Amin. Jadi masalah itu tidak membuat kita jadi terbeban, jadi mundur, tapi membuat kita jadi dekat sama Tuhan. Dan ternyata dekat Tuhan itu enak rasanya dalam arti kita punya damai, kita punya sukacita, kita juga punya pikiran enjoy, kita juga punya hati adem ya. Jadi kita melihat berbagai macam hal dalam hidup ini bisa dengan mudah menghadapinya dengan tersenyum. Di dalam berbagai hal kita tidak jalan sendiri, ternyata Tuhan menggendong kita. Ya, tapi saya ini jarang datang ke gereja sini, datangnya kadang-kadang. Ya, minta maaf ya. Pas datang kadang lagi pas makan. Waduh. Sebenarnya minta dijewer saya. Ya, saya kemarin berdua yang punya rumah lama sekali dikontrakin laku-laku, dijual nggak laku-laku, bingung rasanya. Dan pas kemarin saya bersyukur awal bulan ada orang ke saya mau kontrak rumah katanya. Boleh saya lihat, boleh. Dan setelah itu ternyata rumah saya laku dikontrak. Ya. Jadi saya bersyukur kalau kemarin saya kesini datang kalau pas makan, besok minggu depan saya yang akan memberikan makan. Amin. Ya, biar kita semua juga merasa diberkati karena saya sudah diberkati Tuhan. Hubungan saya rumah dikontrak ternyata dijawab sama Tuhan. Dan saya ada bangun rumah kecil ya di sini. Saya sempat berhenti karena kehabisan uang. Saya berpikir saya lanjutkan, takutnya nggak segera laku dijual. Nah, makanya saya juga ada 3 bulan lagi, walaupun itu kecil, saya ingin juga bisa segera dapat laku terjual ya. Nanti kalau memang itu laku terjual, semua terajak renang ke Jati. Jadi makan tuh. Ya makan kan besok minggu ya kan. Tapi renang ke Jatinya kalau rumah itu laku ya. Ya silakan aja yang terbaik ya, kalau enggak nanti ya jalan-jalan ke Jogja. Pak Sepur ya, Sepur Kelinci atau Sepur-Sepuran apa ya. Atau kalau enggak saya beli otong-otong ya. Ya itu perkumpulan saya yang sekarang saya rasakan. Karena saya lihat teman-teman tuh ada yang bangun rumah jual sampai 5 tahun sampai 6 tahun itu nggak laku-laku. Padahal beli tanah yang mahal, bangun yang mahal, dijual nggak laku. Apalagi kita ya kayak saya sendiri jujur saya juga pakai uang kas, kadang mikir-mikir bulanan nih mahal jadi itu orang pagi-pagi, wes mumet gitu. Tapi ya saya bersyukur saya bisa melewati semuanya itu. Setiap saya bisa bulan saya juga bisa nyicil bank walaupun secara pemasukan ya saya nggak menentu ya, kadang ada, kadang nggak ada, kadang berbulan-bulan nggak ada pemasukan. Tapi ya saya bersyukur Tuhan selalu menjaga saya sukacita
dan menghibur di saat saya juga menghadapi berbagai hal yang di luar batas pemikiran saya. Saya berharap kita semua selalu bersuka cita, apalagi kita selalu berdoa dengan pencurahan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus hadir selalu di hidup kita, sehingga mampu mengusir kecemasan, mengusir kegelisahan, dan mampu membuat hidup kita jadi lebih berarti di hadapan Tuhan. Itu kesaksian saya, Tuhan berkati kita. Kesaksian yang luar biasa dari Bapak Agung. Masih muda tadi dipanggil Bapak, gak apa-apa ya Pak. Mungkin besok kita doakan sama-sama ya biar dapat jodohnya cepat. Amin. Mau nggak Pak Agung? Ya, itulah. Ya, masih ada lagi yang mau menyambut? Shalom. 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 Ya, diulang. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, saya bersyukur karena Tuhan itu baik dan sungguh-sungguh sangat baik. Ya, Bapak Ibu, puji Tuhan, saya sudah melewati 2 fase dari masa pasca di Sengat Lebat. 1 kali 24 jam lewat dengan selamat dalam nama Tuhan Yesus. 3 kali 24 jam lewat dengan selamat dalam nama Tuhan Yesus, dan saya percaya semuanya lewat dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Karena tadi malam saudara, kemarin sebenarnya saya sudah merasakan itu kan ada 2 titik yang disengat itu saudara, dan anehnya itu waktu di IGD itu semuanya tidak terdeteksi saudara. Jadi artinya itu jarum yang tertinggal itu nggak ada yang diambil, ya. Perawatnya, dokternya lihat nggak ada kok Bu, nggak ada. Oh ya sudah, ya maksud saya lebih pintar dari dokternya kan enggak. Ya, cuma aku kroso nek tanganku ki loro gitu ya. Ya sudahlah ya. Tapi puji Tuhan saudara, akhirnya ternyata sampai di rumah baru saya lihat ada 1 titik yang di sini, yang akhirnya waktu itu juga hari apa ya, Sabtu malam, pokoknya Selasa malam. Jadi Selasa sorenya di IGD saudara, Selasa malamnya ke dokter Niko minta tolong diambilkan ya, diambilkan yang jarumnya di sini ya, dodel-dodel ya, sakit saudara. Saya bilang dok, tak suruh nyembuhin saya kok malah kok sakiti. Dan saya diperintah Pak Paulus Bu, katanya gitu ya. Dokternya baik banget saudara ya. Puji Tuhan, Tuhan pakai dan lega saudara, lega. 1 titik itu sudah diambil walaupun sakit ya, bersyukur. Lalu saudara kekasih dalam Tuhan, yang 1 saya pikir memang nggak kelihatan saudara, tapi ternyata kemarin waktu kami ke Klaten, kami kemarin harus ke Klaten karena ngoyak dan pakai seragam saudara ya. Seragamnya itu untuk nanti ulang tahun gereja induk kita di Klaten bulan depan saudara kekasih dan Tuhan. Dan ya kami harus jahit di tempat yang biasa menjahit untuk pakaian pendeta ya. Jadi nggak bisa jahit di sembarang tempat. Jadi mau nggak mau kami pergi ke Klaten, langganannya Pak Yerus. Kalau yang lalu biasanya Pak Paulus punya langganan di Semarang, tambah adoh meneh ya. Puji Tuhan ada di Klaten saudara. Dan setelah saya lupa waktu pulang, waktu setelah selesai dari penjahit atau sebelumnya, saya sudah merasa tangan saya kok tambah sakit gitu, yang jari ini. Yang ini sudah beres, yang kok tambah sakit. Saya cuma ngomong sama suami, kok ya, lukaku yang 1 ini kok gatal. Oh ya berarti sudah mau sembuh ya. Biasanya kalau luka gatal kan mau sembuh ya. Oh puji Tuhan, seneng ya gitu ya. Tapi ternyata saudara, tambah sore tambah bengkak. Jadi waktu kita ibadah tadi malam itu saya tuh kesakitan saudara, tapi puji Tuhan masih bisa main musik ya. Terus akhirnya saya ngomong, kita selesaikan
agak cepat karena memang sudah janjian kita kan malam minggu, jadi nanti minggu paginya biar nggak pada molor gitu. Terus ternyata juga ya haleluya, kita cepat selesai. Terus saya ngomong sama suami, ini nek kontak dokter Niko gimana ya, minta tolong lagi, soalnya ini kayaknya ada, dan betul saudara sudah muncul jarumnya, itu kelihatan jarumnya lebah itu, sehingga saudara kekasih dalam Tuhan akhirnya bersyukur lagi sama Tuhan. Saudara tahu yang namanya dokter kita, Pak Dokter Niko itu larisnya rakaruan gitu, larisnya rakaruan, antrine ngalubillah gitu ya. Dan saudara kalau mendadak itu pastilah nggak bisa, tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik saudara ya, dikhususkan untuk hambanya yang dicintainya saudara kasih dalam Tuhan. Loh kok ya kami kontak langsung, nggak apa-apa Pak, langsung datang aja, ini nggak terlalu ramai kok, langsung aja datang. Wah lega saudara. Lah kalau enggak saya ngumpet sampai di Senin saudara. Lah mosok ngono tok tak bawa IGD. Emang tuh ya. Sudah akhirnya puji Tuhan saudara kekasih dalam Tuhan. Sampai di sana ditangani, enggak tunggu lama. Lega, saya bersyukur Tuhan, terima kasih. Saya ngomong sama suami, Tuhan enggak izinkan benda asing masuk di dalam tubuhku. Padahal itu cuma kecil dong, jarumnya lebah sapiro ya, tapi Tuhan tidak izinkan, semua dibersihkan tuntas. Setelah itu jari saya bolong, tapi nggak apa-apa, sembuh dalam nama Yesus ya. Itu yang pertama. Yang kedua saudara kekasih dalam Tuhan, saya itu beberapa hari kemarin itu diamati sama bujuku itu saudara. No, kamu sudah lihat cermin? Nah, saya sudah tahu saudara. Maksudnya saya tahu, wis ngerti, saya bilang gitu ya, wis ngerti. Saudara tahu yang memperhatikan saya siapa? Badan saya gendut, ya, pipi saya, sak bakpo ya. Dan betul saudara tahu saya timbang badan itu, timbangan saya 65,2 Edian tenan dure piro, timbangannya 65,2 saudara kasih. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saya cuma ngomong sama suami saya, lah dokter Reno diseneni, sudah ngerti aku ini gampang gemuk kok tambah dipeseni minum yang banyak, makan yang banyak. Padahal saya tidak bisa sak banyak-banyaknya saya makan ya. Mungkin saudara nggak akan mengalahkan saya. Tapi saudara memang dasarnya saya gampang sekali mekarnya kan, melarnya saudara. Tapi ya sudah, karena memang perlu pemulihan dulu, jadi saya harus tenangin. Akhirnya saudara, setelah badan saya udah ada enakan, saya mulai minum vitamin untuk menurunkan berat badan saya. Udah medun saudara, menteleng saudara kekasih dalam Tuhan. Saya bilang, ujiku tambah ngompori saudara, vitaminmu gue orang tambah menguruskan yo, gue tambah gemuk kok. Oh iya, gue tidak minum, saya bilang gitu, tidak minum. Akhirnya saudara saya kembali kepada diet alami saya sendiri, dan puji Tuhan Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, sudah turun lagi ya, dan bakal akan turun lagi sampai memenuhi kuota yang seharusnya, bukan kuota yang ditambah tapi kuota yang dikurangi. Puji Tuhan, saya percaya semua berkat Tuhan, semua kebaikan Tuhan ya, sehingga saya tidak perlu membuat baju baru yang lebih besar, tapi saya bisa menikmati setiap berkat yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati kita semua. Masih ada lagi? Kalau tidak ada, mari kita persiapkan persembahan kita. Kita mau doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan mempersembahkan persembahan yang kedua buat Engkau.
Mari Tuhan, Kau sucikan dan kuduskan persembahan kami ini Tuhan, untuk perkendaraan tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mempersembahkannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan dengan satu pujian penyembahan.
Adalah karena pertolongan Tuhan kita dapat melalui segala permasalahan, melalui hidup kita yang kurang enak, melalui segala sesuatunya dengan baik dengan Tuhan.
Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau ajari kami Tuhan untuk duduk diam di hadapan Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami menjadi komunitas yang unggul Tuhan, komunitas yang sejati Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan hamba-Mu yang telah persiapkan untuk menyampaikan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau pakai bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan, untuk hormat kemuliaan tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, tempat saya serahkan yang lain. Shalom. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Anak-anak gabung dulu ya, karena hari ini juga kita sedang merayakan perayaan Pentakosta ya. Dan kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Saudara kekasih, di depan sudah ada, tetapi saya rindu saudara juga bisa mengikuti lewat Alkitab saudara masing-masing. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kita akan perhatikan bersama-sama perayaan Pentakosta. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Sudah ketemu di sana Bapak Ibu Saudara? Yuk baca bergantian. Yang nggak bisa melihat sini bisa lihat Alkitabnya atau HP sucinya ya. Ya. Saya baca ayat yang ganjil, saudara ayat genap. Nanti ayat 13 kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Galilea, Mesir dan daerah-daerah yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan
saat ini. 2, 3. Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Wow. Saudara kekasih dalam Tuhan, ada 2 bentuk atau ada 2 kelompok orang yang disebut mabuk. Kelompok pertama, ketika mabuk itu merasa tidak enak, perutnya mual, kepalanya sakit, pusing, beliang, tidak enak semua. Bisa mabuk karena perjalanan, bisa mabuk karena makan sesuatu yang gak cocok. Saya waktu kecil pernah mabuk gadung. Siapa yang pernah mabuk gadung, saudara? Waduh, wah itu rasanya wes ora enak. Wow, benar-benar saudara, kepala sakit, nggak bisa diangkat, lemes, mata nggak bisa melek, saudara, muter semuanya, perut ini rasanya kayak diaduk-aduk, wes ora enak, saudara. Nek ditanya mau mabuk lagi, mau. Saya bilang enggak mau ya. Makanya saudara, setelah besar saya tuh takut makan gadung karena takut kalau mabuk. Tapi ternyata belakangan nggak apa-apa tuh ya. Mungkin waktu itu yang saya makan salah gadungnya, mungkin kena sesuatu atau apa gitu ya. Jadi artinya nggak enak, mabuk yang seperti itu nggak enak. Tapi ada orang-orang atau kelompok yang ketika mabuk mereka merasa nyaman, fly, kayak terbang. Tapi bukan terbang, bukan gitu saudara. Tapi terbangnya persisnya. Jangan tanya, pernah ya gitu ya, jangan tanya gitu ya. Seingat saya nggak pernah mabuk seperti itu ya, walaupun ya masa remaja saya nakal saudara ya, masa muda saya, masa remaja saya. Jangan diikuti yang nggak baik, contoh yang sudah baiknya. Saya kenal yang namanya topi miring. Bukan topinya dipakai terus dimiringkan, bukan saudara ya. Itu jenis minuman saudara. Saya kenal yang namanya ya nggak usah disebutkan, banyak. Nah, orang merasa ketika menikmati itu merasa dapat melupakan segala sesuatunya, melupakan masalah, melupakan persoalan, melupakan yang nggak enak. Dan ya jujur saudara, saya pernah nge-fly seperti itu ya. Puji Tuhan gak sampai ke narkoba, puji Tuhan, Tuhan jaga saya ya, gak sampai saudara ya. Walaupun sudah minum minuman yang wine itu ya, tidak sampai ke narkoba, puji Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan menjaga saya luar biasa ya. Lalu apakah saya orang baik saudara? Yang gak butuh Tuhan? Enggak. Bukan karena saya gak sampai ke narkoba, saya baik, lebih baik dari yang lain. Enggak, saya bukan orang baik. Tapi bersyukur kepada Dia yang membuat saya hari ini berdiri di hadapan saudara. Itu yang menjadikan saya baik-baik saja sampai pada hari ini. Oleh karena kemuliaan Tuhan, berikan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, saya mengatakan kepada saudara kalau hari ini engkau baik-baik saja, jangan merasa bahwa itu adalah engkau hebat. Jangan merasa bahwa itu engkau kuat, jangan merasa bahwa engkau
lebih daripada orang lain. Tidak. Boten. Ya. Saudara tahu 12 murid yang dipilih oleh Tuhan menjadi rasulnya bukan orang yang tidak ada masalah. Bukan orang yang berlatar belakang baik-baik saja. Semua punya persoalannya masing-masing. Semua punya latar belakangnya masing-masing. Tetapi Tuhan memilih mereka. Begitu juga Tuhan memilih kita hari ini. Engkau duduk di tempat ini. Kita merayakan perayaan Pentakosta. Banyak gereja sampai hari ini masih menanti pencurahan Roh Kudus, minta pencurahan Roh Kudus, nunggu pencurahan Roh Kudus. Padahal Roh Kudus sudah diberikan saudara dari sejak sekian ribu tahun yang lalu. Kita ini ada di zaman Roh Kudus. Itu loh yang membuat kita baik-baik saja. Kapan zaman Roh Kudus? Sekarang. Bukan nunggu dulu setiap tahun berdoa minta pencurahan 10 hari Tuhan, minta Rohmu dicurahkan Tuhan, minta Rohmu dicurahkan Tuhan, minta Rohmu dicurahkan. Baru 10 hari baru teni yo sesuk tahun ngarep berdoa meneh, Tuhan minta Rohmu dicurahkan. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, Roh Kudus sudah dicurahkan pada hari Pentakosta. Ayatnya yang kita baca tadi. Yuk kita lihat kembali di ayat yang kedua dari Kisah Para Rasul pasal 2 tadi. Dikatakan begini. Mulai ayat pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Berkumpul di satu tempat. Mereka tidak terpisah-pisah, mereka tidak tercerai-berai, tapi mereka sengaja berkumpul, mereka sengaja menyatukan diri, mereka sengaja menyatukan hati. Saudara, hari Pentakosta itu apa tahu sebenarnya? Saudara, disebutkan di dalam kitab Imamat. Coba kita buka sebentar Imamat. Tidak saya tulis di situ, saudara, tapi saudara buka saja di Alkitab saudara. Imamat pasal 23 ayatnya 15 sampai 21. Ini kaitannya dengan hari Pentakosta yang disebut hari raya Pentakosta. Sudah ketemu? Saudara perhatikan ayat 15 dari kitab Imamat begini. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Saudara perhatikan loh, ibadah tata cara yang ditetapkan oleh Tuhan di perjanjian lama itu begitu detail, begitu teratur, begitu tertata, tertib satu persatu. Dan boleh ada yang kurang. Harus dihitung betul 7 minggu ya 7 minggu. Dihitung tenang. Kalau kita ngitung persepuluhan kurang enggak? Ngitung waktu untuk Tuhan 10 hari perayaan Roh Kudus kurang enggak? Bolong 1, bolong 2, bolong 10, bolong kabeh. Enggak apa-apa, besok kan bisa ibadah lagi. Enggak apa-apa. Sering ya kita seperti itu sama Tuhan, saudara. Tapi coba berkatmu kurang sidik wae. Bengok rambut Tuhan. Tuhan, kurang Tuhan piye kok? Tuhan ini belum ada, ini gimana?
Tapi nek ngasih waktu sama Tuhan, minta ampun. Medit, pelit, upil, kikir, bedidil. Itu baru waktu, belum duitnya saudara. Apalagi nek Tuhan ngomong jual seluruh hartamu, bagi kepada orang miskin, ikutlah aku. Wah, wis nang gereja kabeh. Wah, pendetane moto duitan, motone jual sama duit. Padahal pendetanya cuma menyampaikan firman Tuhan, ya toh? Loh, ora sing amin toh. Kowe ari mangan kok. Wah, aku ki sing kerja nek rewangi jongkir melek. Bapak Ibu, kita langsung berkata bahwa jerih payahmu itu tidak menambahinya. Berkat Tuhan yang membuat orang menjadi kaya. Jerih payahmu tidak menambahinya. Memang kita berjerih, ya kita bekerja, ya harus kerja toh. Coba kalau saudara hidup tidak kerja, saudara duduk terus angkruk-angkruk, sakit saudara tambahan. Kakimu nggak pernah digerakkan, tanganmu nggak pernah digerakkan, ototmu nggak pernah digerakkan. Mengecil, masa otot kita berkurang. Akhirnya saudara nggak bisa bergerak. Memang kita harus berjerih payah bergerak. Itu normal, itu alami. Tapi saudara percayalah, bukan jerih payah kita yang memberkati kita. Itu hanya sarana saja, itu hanya alamiah saja. Kita hidup ya bergerak toh, kita hidup ya bekerja, kita hidup ya melangkah. Tapi yang lebih di atas semua itu berkatnya Tuhan. Kami hidup sampai hari ini hanya dengan berkatnya Tuhan, saudara. Sebab kalau ngitung penghasilan orang bakal cukup. Kebutuhan kami melampaui dari apa yang kami dapatkan. Tapi ya Tuhan cukup itu. Ada tuh caranya Tuhan. Mbok piye ya ora apa. Lho, bapakmu pengen bisa ngajar ana TV-ne, iso ndelok, jaman rambut bisa. Kapan? Sekarang ana tulisane. Sehingga Tuhan, kapan Tuhan? Kapan teko saudara, kapan terus nyanyi tok kapan. Di sini kok teko. Kapan. LCD mengorgane larang. Kapan terus? Nggak jadi kapan. Saya bertindak dengan iman. Berdoa dalam nama Yesus. Ada. Yang bukti jalan. Tapi kami punya niat, kami punya hati. Orang tak nonton bel, saudara. Dan aku nonton bel neng kene yo. Boleh loh ya, satu saat nanti kita nobar itu ya. Kejuaraan apa timnas kita yo. Tapi ojo pas bareng ibadah, terus ibadahnya prei yo ibadah nobar yo ojo terus ngono. Boleh loh ya, nggak apa-apa saudara ya. Kami nggak pelit kok. Ya. Walaupun ini bukan inventarisnya gereja, kata inventaris tak teko-teko ya. Tapi dengan segala cara kami punya niat, kami punya hati dengan Tuhan terus buka jalan. Lelah. Ada Tuhan pakai kasih jalan gitu. Jalan bisa dipakai melayani Tuhan, enak. Jadi saudara kan paling tidak bisa tulisannya. Kapan? Sekarang. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah dicurahkan sejak hari raya Pentakosta tadi ya. Ngitung tuh hari raya Pentakosta. Yuk, lanjut dulu ke Imamat 23 ayat 16. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7 kamu harus hitung 50
yang terbaik, saudara. Jadi nek kasih Tuhan tuh ya tolong. Mosok ya Tuhan minta tolong sama kita. Kasih dong yang terbaik. Aku kok ora nggo dompet ya. Nyilih amplop wae. Amplop sing ono duwite ndi? Kok ora ono. Nyilih dompet sing ono duwite. Wah, apa-apa cilik ning ana isine iki saudara. Nah, kemudian ngerti duwite mesti piro. Ditambahi. Oh, tenang pendetamu nggak duit-duitnya tak bingung saudara. Saudara, ini ada 50.000. Raya terbuka, dia sudah belajar tentang komunitas sejati. Ini praktek saudara. 20.000, 10.000,